Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dari NPM 2478-2095. Di sini saya akan membuatkan video tutorial atau cara use Excel to forecast. Menggunakan Excel untuk forecast. Nah, sebelumnya forecast itu apa sih? Nah, forecast ini adalah cara untuk memperkirakan nilai di masa mendatang berdasarkan data. Nah, jadi forecast ini eh, kita untuk memprediksi nilai yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya sudah ada. Langsung saja di sini saya akan mempraktikannya. Nah, di sini eh, langkah yang pertama adalah mengaktifkan analisis Tolpec add-in. Klik klik file, lalu klik option, klik file option. Nah, lalu di sini klik adds in. Nah, pada bagian bawah eh, halaman ini, klik Excel Adds in the Manage drop down dan lalu klik Go. Nah, di sini saya sudah mencentang untuk analisis Tolpec dan solver add-in-nya. Lalu di sini oke. Nah, di sini langkah yang kedua adalah menginputkan data ke Excel. Nah, yang pertama adalah pada sel A1 enter date. Lalu sel B1 itu adalah grade. Lalu C1 adalah forecast. Selanjutnya di sini adalah lower, confidence, boundary. Lalu sel S1 adalah upper confidence. Nah, di sini saya sudah menginputkan untuk header dari data yang akan saya buat nanti. Lalu di sini input dari data A2 sampai dengan A15 adalah tanggal dari bulan 1 tanggal 8 2018 sampai dengan bulan 4 tanggal 9 2018. 1/8 2018. Selanjutnya bulan 1 tanggal 15 2018. Lalu bulan 1 22 2018. 25 2018. Nah, di sini saya sudah menginsertkan atau sudah menambahkan data
pada sel A2 sampai dengan A15. Lalu di sini saya akan menambahkan data nilai pada sel B2 sampai dengan sel B11. Terus 90. Nah, di sini sudah menginsertkan datanya. Lalu lanjut ke part 2 yaitu execute data forecast. Itu membuat forecast dari data yang sudah kita buat. Nah, di sini sorot atau blok sel dari A2 sampai dengan A15. Nah, sudah kita blok, lalu pada tab data, klik text to column, lalu meluncurkan panduan teks ke kolom. Data tools, text column. Nah, di sini yang langkah pertama dari 3 ini adalah klik delimited lalu klik next. Nah, di sini sudah delimited lalu kita klik next saja. Langkah yang kedua dari 3 adalah biarkan tab ini tercentang lalu klik next. Nah, langkah yang terakhir ini adalah pada tanggal di sini formatnya adalah MDY di mana month date year. Ini sudah MDY, lalu finish. Nah, langkah selanjutnya adalah ngeblok atau select sales A1 sampai B11. A1 sampai dengan B11. A1 sampai B11. Nah, pada tab data, select forest sheet. Tab data, select forest sheet. Nah, sini sudah muncul. Itu open crease. Nah, di forest end calendar window, datanya kita rubah sampai bulan 4 April tanggal 9 2018. Ini kita rubah April tanggal 9, lalu kita create. Nah, di sini udah muncul kurvanya. Nah, di sini sudah muncul ya kurva dari data yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa Excel memprediksikan bahwa dari data yang sebelumnya kita sudah inputkan akan memperoleh skor 80,38 pada tanggal 19 Maret, tetapi memiliki keyakinan 95% bahwa skor yang sebenarnya akan diperoleh antara mulai dari 47,54 sampai dengan 113,23. Nah, lalu di sini pertanyaan, what score is predicted for April to end? Nah, ini yang berarti berapa skor yang diprediksi untuk tanggal 2 April 2018. Nah, bisa kita lihat di sini 2 April 2018 adalah skor yang diprediksi adalah 78,95. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah dalam rentang skor berapa Excel 95% yakin akan berhasil pada tanggal 9 April. Ini tanggal 9 April. Tanggal 9 April diperkirakan akan mendapatkan nilai 78,23. Namun, 90% memiliki keyakinan bahwa akan mendapatkan nilai mulai dari antara 42 sampai dengan 144.
42,40 sampai dengan 104,8. Nah, ini lanjut selanjutnya nih. Jika kalian lebih suka menggunakan rumus daripada menggunakan menu forecasted tadi, bisa menggunakan rumus yang di sini. Ini contoh rumusnya untuk C12. Nah, ini bisa terlihat rumusnya kalau kita ingin menginputkan sebuah nilai yang manual. Lalu lanjut ke langkah yang selanjutnya adalah modify data atau modifikasi data. Ubah menjadi nilai yang mencerminkan nilai Anda sendiri. Nah, di sini saya akan merubah beberapa nilai jadi 95, 70, 100, jadi 85. Nah, lalu highlight dari A1 dan B1 up to A11 dan B11. Nah, lalu pada tab data, klik sheet, lalu kita rubah tingkat kepercayaannya dari 90% menjadi 98%. Kita sampai tanggal 9 lagi. Lalu kita ubah keyakinannya menjadi 98%. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, di sini contohnya adalah pada tanggal 19 Maret, prediksi nilainya adalah 85,03, yang dimana memiliki keyakinan bahwa akan mendapatkan nilai antara 58,38 sampai dengan 111,68. Lanjut, di sini akan pertanyaan. Bagaimana perubahan tingkat keyakinan dari 90% menjadi 98% tentang perkiraan nilai? Ini sangat mempengaruhi perkiraan nilai yang dimana keyakinannya adalah meningkat. Yang tadi sebelumnya 90% menjadi 98%. Lalu lanjut ke pertanyaan terakhir adalah bagaimana perubahan tingkat pertanyaan terakhir adalah berikan 3 contoh di mana menurut Anda peramalan atau forecast akan digunakan dalam data besar. Yang pertama akan digunakan untuk prediksi cuaca. Lalu yang kedua akan digunakan pada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bisa digunakan untuk analisis tren pasar atau yang biasa kita sebut seperti saham. Baik, mungkin ya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.